Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga Allah kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kedepannya. Amin. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dulu kalau merasa videonya ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga tulis komentar di bawah kalau ada yang mau ditanyakan terkait penjelasannya nanti atau ingin ditambahkan. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten saya selanjutnya. Asik. Nah, kali ini dalam video ini saya ingin ngobrol sedikit terkait tentang supervisi pendidikan. Nah, kita mungkin bahas mulai dari prinsip supervisi, peran kepala sekolah sampai hubungan monitoring dan evaluasi dalam pendidikan. Santai aja, tapi penjelasan saya ini tetap fokus ke intinya. Jadi insya Allah mudah dipahami oleh kalian semua. Oke, kalau sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, kalau kita mendengar kata supervisi itu seringkali yang terbayang adalah pengawasan, penilaian, atau bahkan mencari kesalahan guru. Padahal ya kan, sebenarnya supervisi itu dalam pendidikan itu lebih menekankan pada pembinaan dan perbaikan, bukan penghukuman semata. Jadi ada 4 prinsip utama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, prinsip yang pertama itu apa? Jadi prinsip yang pertama itu adalah demokratis. Artinya supervisi dilakukan dengan sikap terbuka dan menghargai guru sebagai mitra kerja. Nah, guru itu tidak diposisikan sebagai objek yang diawasi, tetapi sebagai rekan yang sama-sama ingin meningkatkan kualitas. Sama-sama ingin meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi contohnya ketika kepala sekolah itu masuk ke kelas untuk melakukan supervisi, ia tidak langsung mengkritik cara mengajarnya guru tersebut. Nah, setelah pembelajaran selesai, setelah guru itu selesai mengajar, kepala sekolah itu mengajak guru tersebut untuk berdiskusi, mendengarkan kendala yang dihadapi oleh guru tersebut, lalu bersama-sama mencari solusi. Nah, itu untuk prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu adalah konstruktif dan kreatif. Nah, supervisi ini harus mampu membangun semangat seorang guru, bukan menjatuhkan seorang guru. Kritik yang disampaikan itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memperbaiki guru tersebut. Misalnya gini, jika guru itu masih menggunakan metode ceramah yang kurang melibatkan siswa, supervisor tidak langsung mengatakan metode itu salah, tetapi memberikan ide lain seperti diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu untuk yang prinsip yang kedua. Dan yang prinsip yang ketiga itu adalah objektif. Apa objektif itu? Objektif itu artinya supervisi dilakukan berdasarkan fakta dan data nyata di lapangan. Nah, bukan karena faktor suka atau tidak suka,
Sebagai contoh, penilaian kinerja guru didasarkan pada hasil observasi kelas, perangkat pembelajaran dan keterlibatan siswa, bukan karena guru tersebut senior atau dekat dengan kepala sekolah. Nah, prinsip selanjutnya itu prinsip yang keempat adalah berkesinambungan. Jadi supervisi bukan kegiatan satu kali lalu selesai, bukan begitu. Harus ada tindak lanjut dan evaluasi secara terus menerus. Misalnya setelah supervisi dilakukan, nah kepala sekolah itu mengadakan pelatihan atau bimbingan, lalu beberapa waktu kemudian dilakukan supervisi ulang untuk melihat perkembangan guru tersebut. Nah, jadi dari keempat prinsip ini sangat penting agar supervisi benar-benar memberi dampak positif bagi mutu pendidikan kawan-kawan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah itu tidak hanya sebagai pimpinan formal, tapi juga sebagai penggerak utama jalannya pendidikan. Jalannya pendidikan di sekolah, gitu. Ada dua peran penting nih dari kepala sekolah tersebut, yaitu sebagai administrator dan juga supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah ini harus bertanggung jawab untuk mengelola seluruh administrasi sekolah, mulai dari perencanaan program, pengaturan jadwal, pengelolaan sarana prasarana, sampai pengelolaan keuangan. Nah, jika administrasi sekolah tertata dengan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan lebih lancar, gitu. Nah, guru itu bisa fokus mengajar dan siswa bisa belajar dengan nyaman. Selain itu, kepala sekolah juga berperan penting sebagai supervisor. Nah, dalam peran ini, kepala sekolah ini fokus pada kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Contohnya gini ya. Contohnya nih, yang kasih contoh. Kepala sekolah itu melakukan observasi ke kelas. Nah, apa yang dilakukan? Memberi masukan kepada guru dan membantu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi dalam proses mengajar belajar, begitu, dalam proses pembelajaran. Nah, ketika peran administrator dan supervisor ini dijalankan secara seimbang, maka tujuan pendidikan ini akan lebih mudah untuk tercapai. Nah, administrasi yang baik mendukung sistem, sementara supervisi yang baik meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu kawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang nomor 3, yaitu hubungan antara monitoring, evaluasi, dan perencanaan pendidikan. Nah, monitoring dan evaluasi sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari perencanaan. Kenapa? Karena keduanya ini menjadi alat untuk melihat apakah rencana pendidikan sudah berjalan sesuai tujuan atau belum. Nah, hubungan ini dapat dilihat melalui 7 komponen sistem pendidikan. Yang pertama apa? Tujuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai apakah tujuan yang direncanakan sudah tercapai. Kedua, peserta didik. Melalui evaluasi hasil belajar, sekolah dapat merencanakan program perbaikan seperti remedial atau pengayaan.
Dan yang ketiga, ya, tadi dua udah, yang ketiga itu pendidik dan tenaga kependidikan. Monitoring kinerja guru menjadi dasar perencanaan pelatihan atau peningkatan kompetensi. Dan yang keempat yaitu kurikulum. Evaluasi kurikulum ini membantu menentukan apakah materi pembelajaran masih relevan atau perlu disesuaikan pada proses belajar mengajar. Yang kelima itu metode pembelajaran. Monitoring proses belajar mengajar membantu memilih metode yang lebih efektif dan inovatif. Dan yang keenam, kurang dua lagi nih. Yang keenam itu sarana dan prasarana. Besok kita ngumpul lagi. Evaluasi fasilitas sekolah menjadi dasar perencanaan pengadaan atau perbaikan sarana pembelajaran. Yang ketujuh yaitu yang terakhir yaitu lingkungan dan manajemen pendidikan. Monitoring iklim sekolah membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif, begitu. Dari sini sudah terlihat kawan-kawan bahwa monitoring ini dan evaluasi menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Jadi sebelum kita berakhir dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa supervisi peran kepala sekolah serta monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu kawan-kawan. Nah, semoga tidak perlu berpanjang lebar lah ya. Semoga penjelasan dari awal saya jelaskan itu dapat membantu dan dapat mudah dipahami lah oleh kalian-kalian semua. Tidak hanya untuk keperluan ujian, tetapi juga dapat menambah wawasan kita semua. Mungkin sampai di sini video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Sebelum saya menutup, saya doakan dulu semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan segala urusannya dan dipermudah segala rezekinya. Dan jangan lupa, dan satu lagi, semoga orang tua kita yang ada di rumah diberikan kesehatan juga, dilancarkan segala urusannya. Dan saya doakan juga untuk dosen tercinta saya, Bunda Misda. Semoga oleh Allah beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah cukup lah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa baraknya?